Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Feni Novitaliana dan dua rekan saya Indra Wahyudi dan Dema Ilmi. Kami akan mempresentasikan materi mengenai Asset and their measurement atau aset dan pengukurannya. Materi pertama akan disampaikan oleh saya mengenai definisi aset. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, pengertian aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan mendatangkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 revisi tahun 2011, pengertian aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Sedangkan menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS, definisi aset adalah suatu sumber yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, misalnya menciptakan sendiri atau membeli, dan dari manfaat ekonomis masa depan atau arus kas dan aset lain yang diharapkan. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai jenis-jenis aset. Pertama, aset berdasarkan sifat konversi. Convertibilities atau sifat konversi aset adalah tingkat kesulitan untuk merubah bentuk atau rupa aset satu ke bentuk yang lain. Dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Kedua, aset berdasarkan penggunaan. Dalam klasifikasi aset kedua ini, pemecahan kategori dilakukan dengan melihat kegunaan atau tujuan dari adanya aset bagi suatu individu atau perusahaan. Dibagi menjadi dua, yaitu aset operasional dan aset non-operasional. Ketiga, aset berdasarkan keberadaan wujud fisik. Selain itu, aset adalah sesuatu yang bisa dikategorikan juga berdasarkan keberadaan fisik. Dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Dan terakhir, ada aset lain. Aset lain adalah gambaran berbagai pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Selanjutnya ada karakteristik aset. Aset umumnya memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, dikendalikan oleh entitas. Berarti, entitas dapat menggunakan aset sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, kapan saja dan di mana saja. Untuk mengendalikan aset, perusahaan tidak harus memiliki aset tersebut, misalnya aset lease. Yang kedua, akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Berarti aset ada akibat dari transaksi di masa lalu. Misalnya, perusahaan telah melakukan pembelian kendaraan. Dan yang ketiga, memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Berarti aset dapat memberikan kontribusi yang berupa aliran kas ke entitas saat ini maupun di masa yang akan datang. Misalnya, mesin digunakan untuk memproduksi barang atau produk, kemudian produk tersebut dijual dan menghasilkan pendapatan. Selain 3 karakteristik yang dijelaskan di atas, FASB juga memberikan beberapa karakteristik pendukung mengutip dari Suarjono tahun 2005, yaitu yang pertama, melibatkan kos. Pemerolehan aset pada umumnya melibatkan kos sebagai penghargaan sepakatan. Akan tetapi, tiadanya kos tidak membatalkan suatu objek sebagai aset. Suatu aset dapat diperoleh misalnya dari hadiah yang tidak melibatkan pengeluaran sumber ekonomi. Yang kedua, berwujud. Bila suatu sumber ekonomi secara presis dapat diamati, maka menjadi lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Akan tetapi, keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisi aset. Objek-objek seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aset meskipun tidak perlu dipresis. Yang ketiga, tertukarkan. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur jika suatu sumber ekonomi mempunyai daya atau nilai tukar. Dengan kata lain, manfaat ekonomi diturunkan dari daya tukar. Lalu yang keempat, terpisahkan. Untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain atau berdiri sendiri. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individual. Lalu yang terakhir, berkekuatan hukum.
Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Meskipun demikian, hak paksa yang melekat pada hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya aset kalau suatu entitas dapat memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara lain. Lalu ada penilaian aset. Dalam penilaian aset, menurut Financial Accounting Standard Board nomor 5 paragraf 67 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, historical cost. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan persediaan dilaporkan atas dasar cost historinya, yaitu jumlah rupiah, kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperolehnya. Yang kedua ada current cost. Beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah, kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Yang ketiga ada current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah, kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut. Yang keempat, net realized value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan persediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah, kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan. Yang kelima ada present value of future cash flow. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang. Penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan loss. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengakuan aset. Sterling Belkawi Suarjono 2014 bagian 287 menunjukkan kondisi perlu atau necessary dan kondisi cukup atau sufficient yang merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset, yaitu 1. Deteksi adanya aset atau detection of existence test. Untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. 2. Sumber ekonomi dan kewajiban atau economic resources and obligation test. Untuk mengakui aset suatu objek harus merupakan sumber ekonomi yang langka, dibutuhkan, dan berharga. 3. Berkaitan dengan entitas atau entity association test. Untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset. 4. Mengandung nilai atau non-zero magnitude test. Untuk mengakui aset suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter. 5. Berkaitan dengan waktu pelaporan atau temporal association test. Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan atau tanggal neraca. 6. Verifikasi atau verification test. Untuk mengakui aset harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas terpenuhi. Penyajian aset. Prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat menjadi PABU, terutama standar akuntansi keuangan menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos kekayaan perusahaan. Walaupun harta perusahaan didefinisikan secara umum sebagai manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai perusahaan dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah. Tiap pos aktiva didefinisikan lebih lanjut atau spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aktiva harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aktiva. Pedoman itu adalah sebagai berikut. Aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Lalu aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar dan tetap. Kemudian aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Kemudian, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aktiva tetap dan dasar penilaian persediaan barang. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.